langsung selamat, selamat malam. Akhirnya, sorry tadi saya lagi dari lapangan terlambat masuk kota ini, Bung. Jadi masih mohon maaf masih pakaian lapangan nih. Ya Pak, ini ada pertanyaan yang dikemukakan di YouTube terkait dengan bagaimana harapan besar kita terkait dengan proses pemekaran Kepulauan Buton ini menjadi sebagai sebuah daerah otonom baru, di mana Bapak di sana ada sebagai anggota Komisi 2 DPR RI yang membidangi soal-soal seperti ini. Gimana Bapak melihat probabilitas Kepton pada masa ini untuk dimekarkan menjadi daerah otonom baru? Baik, terima kasih. Saya sempat ikuti tadi penyampaian Pak Gubernur dengan Pak Amirul. Karena tadi kehabisan signal saya, mohon maaf, karena hujan sedikit terlambat masuk kota. Mohon maaf, pakaian saya juga masih pakaian lapangan ini. Pertama, saya lanjutkan apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, bahwa saya termasuk salah seorang anggota Panja tentang pemberian undang-undang status Sulawesi Tenggara. Karena memang Sulawesi Tenggara ini kan kalau kita lihat di undang-undangnya tahun 64 itu kan masih berlaku undang-undang RES. Sehingga andai kata ada masalah antar negara, maka kita tidak bisa bertanggung jawab tentang eksistensi Sulawesi Tenggara. Ada beberapa provinsi karena tidak berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 45. Dia berdasarkan pada Undang-Undang RES. Jadi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan beberapa semua Bupati Wali Kota yang ada di Sulawesi Tenggara, terutama yang berkaitan dengan Wakatobi, Pulau Runduma itu hampir keluar ke wilayah Maluku, kemudian Pulau Kawi-Kawia yang ada di Buton Selatan juga itu hampir miliknya orang Sulawesi Selatan. Dan lain sebagainya. Jadi pengundangan eksistensi Sulawesi Tenggara dengan undang-undang baru itu sebetulnya mengokohkan eksistensi Sulawesi Tenggara, tapi juga tidak ada hubungannya dengan pemekaran. Artinya rencana pemekaran jalan sendiri, tetapi eksistensi Provinsi Sulawesi Tenggara juga jalan sendiri, bahkan saling menguatkan. Yang kedua, pemekaran tentang wilayah, saya tidak mengulang apa yang disampaikan Pak Amirul berkaitan dengan undang-undangnya dan berbagai pandangan-pandangan lebih awal. Saya hanya melanjutkan bahwa memang di DPR RI tempatnya pemekaran ini itu berada di Komisi 2, di mana saya berada di situ. Nah, saya melihatnya bahwa tahun 2021 ini untuk pemekaran belum bisa dan belum mungkin. Kenapa? Karena undang-undangnya belum masuk dalam prolegnas. Oleh karena itu maka, karena dia tidak masuk dalam prolegnas tahun 2021, maka hampir kita pastikan bahwa pemekaran untuk kawasan-kawasan DOB baru yang diusulkan sekurang lebih 135 DOB baru, daerah otonom baru yang memang akan yang lagi ngantri maksud saya di Kementerian Dalam Negeri. Dalam berbagai kesempatan, saya kira kawan-kawan juga sempat melihat videonya yang beredar bahwa saya selalu getol di Komisi 2 menyampaikan dan juga bersama kawan-kawan, terutama dari Jawa Barat. Ingat loh, Jawa Barat itu mereka masih membutuhkan kurang lebih 15 DOB, daerah otonom baru. Jawa Timur juga masih butuh. Kalimantan, Sulawesi hampir seluruh. Sebagian besar provinsi mengusulkan untuk pemekaran DOB, termasuk Buton Kepulauan. Dan saya apresiasi kawan-kawan, ya Pak Bupati Safei Senior, Pak Umar Samiun, kemudian Pak Bakri, dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena demikian lamanya, waktunya maksudnya sudah telat. Tentu Pak Gubernur dan kita semua telah persyaratan tentang Buton Kepulauan ini sudah memenuhi syarat untuk sementara. Persyaratan administrasi ketika waktu itu saya Bupati Pak Safei, Bupati Pak Amirul Wali Kota,
kemudian Pak Umar Samiun Bupati, lalu apa lagi? Katakanlah semuanya kita. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Hampir semua persyaratan administrasi sudah hampir kita penuhi. Dan kemarin juga di beberapa RDP di Komisi 2 juga hampir persyaratan administrasi sudah terpenuhi. Bahkan DPRD Provinsi Pak Nur Alam sudah mengirim surat, Pak Ali Maji, Sarjana Hukum, Gubernur Sulawesi Tenggara sekarang sudah mengirim surat ke DPR RI. Dalam berbagai kesempatan saya selalu tekan, termasuk bagian daripada anggota Komisi 2 yang aktif menekan Mendagri, saudara Mendagri, kapan pemekaran wilayah di Indonesia dibuka? Alasan Mendagri adalah kita lagi menghadapi COVID. Pertama, oleh karena itu maka pemerintah belum terlalu memikir untuk pemekaran daerah baru, karena negara kita sekarang dalam keadaan kekurangan menghadapi COVID. Kalau kita lihat pemekaran wilayah di mana didasari dengan undang-undang, maka undang-undang dapat terbentuk bila mana ada kesepakatan antara DPR dan eksekutif. Jikalau inisiatif DPR juga bisa kita lakukan, Pak Gubernur, maka kalau pemerintah, dalam hal ini eksekutif, tidak menghendaki, maka kami DPR juga hanya bertepuk sebelah tangan. Karena selalu alasan pemerintah, alasan Mendagri, hampir setiap pertemuan, begitu masuk dengan Mendagri, saya selalu tekan, saudara Mendagri. Termasuk kemarin ada tekanan, beberapa minggu yang lalu ada tekanan, ada demo di DPR Provinsi. Kebetulan satu hari setelah itu besoknya, Komisi 2 melakukan rapat dengar pendapat dengan Pak Mendagri. Saya tanya kembali, saudara Mendagri, apakah di benak Bapak sebagai Menteri, adakah terngiang di pikiran Bapak bahwa dalam setahun 2 tahun ini ada pemekaran wilayah, ada rencana pemerintah untuk memekarkan wilayah? Mendagri mengatakan, saudara Hugua, negara kita lagi menghadapi COVID. Jangankan kita buka DOB, daerah otonom baru. Yang ada saja, untuk pemulihan ekonomi pasca COVID ini kita masih kebingungan. Oleh karena itu maka pemerintah belum memikirkan untuk terbukanya daerah otonom baru. Lalu Mendagri melanjutkan, setiap pemekaran daerah baru membutuhkan anggaran kurang lebih 300 sampai 400 miliar, itu baru biaya untuk diundangkan. Belum biaya persiapan yang sebagaimana tadi pengantar dari Pak Gubernur dan Pak Amirul, bahwa harus 3 tahun dipersiapkan, di mana pemerintah induk harus menyediakan anggaran. Belum ke situ, baru proses pengundangan. Satu daerah otonom baru itu membutuhkan biaya sekitar 300 sampai 400 miliar. Oleh karena itu maka sekali lagi Mendagri mengatakan pemerintah belum memikirkan ada pemekaran wilayah baru. Tetapi sekali lagi, kawan-kawan Pak Gubernur yang saya hormati, Pak Amirul dan seluruh pembicara, Pak Sapi Senior, Pak Umar Samiun. Again, pemekaran wilayah adalah peristiwa politik.
Sekali lagi ini peristiwa politik dan sekali lagi peristiwa politik. Semuanya bisa terjadi. Oleh karena itu maka upaya dari kita semua, baik akademisi, politisi, masyarakat, dan kita semua. Karena ini event politik, peristiwa politik, maka siapa tahu ya 1 tahun ke depan yang saya meyakini bahwa tahun 2021 itu mungkin hampir saya bisa pastikan belum. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa dia belum masuk dalam prolegnas. Untuk disusupkan masuk di dalam prolegnas, menurut saya tidak terlalu mudah karena bukan merupakan sesuatu yang sangat urgent. Oleh karena itu maka sekali lagi kawan-kawanku, sahabatku semua, seluruh masyarakat, seluruh paguyuban, kerukunan, para bupati wali kota yang terhormat Bapak Gubernur, gerakan-gerakan politik, mobilisasi politik, dan upaya ke arah sana menurut saya tetap kita lanjutkan dan tetap kita dinamiskan. Dan saya percaya bahwa apa yang kita rencanakan mudah-mudahan di tahun 2022 kita bisa masukkan dalam prolegnas dan mudah-mudahan COVID ini dapat segera kita lewati sehingga energi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kemudian juga kemampuan keuangan negara segera kita lewati. Pada saat yang bersamaan pemulihan ekonomi, kemungkinan juga pembicaraan mengenai daerah otonom ini bisa kita lanjutkan. Saya kira itu pengantar dari saya. Mohon maaf, saya kurang sopan ini Pak Gubernur karena bajunya baju lapangan. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.